Berjumpa lagi dengan channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab kudus perjanjian lama, yaitu kitab Ulangan pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman, mari kita tunduk kepala, kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di saat ini Tuhan kami hendak ingin membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau yang sebagai firman yang hidup itu, Engkau yang akan mengurapi setiap pribadi kami, Engkau yang akan memberikan suatu pengertian terhadap kami akan apa arti firman bagi hidup dan kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, marilah Engkau bersabda bagi kami, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-23, di sana diperkatakan, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namamu diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dari Ulangan pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-23, maka di bawah sebuah sorotan tema di sana dengan tema yang berbunyi hukum persepuluhan memberi kepastian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bahwa persepuluhan bukan hukum yang memberatkan, tetapi hukum yang meringankan kehidupan kita selaku orang-orang yang percaya. Karena dalam persepuluhan ada sebuah janji yang pasti, dalam persepuluhan ada jaminan yang pasti. Nah, itu sebabnya disebut hukum, karena berlaku di segala musim kehidupan kita. Nah, saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saat musim baik maupun di musim yang tidak kondusif sekalipun, janji Tuhan tentang persepuluhan ini tetap akan berlaku. Saat persepuluhan dikembalikan, otomatis Tuhan pasti membuka pintu sorga dalam melimpahi kita dengan segala yang baik. Oleh karena itu, salah satu hukum Tuhan yang memberi sebuah kepastian di musim yang tidak pasti adalah hukum persepuluhan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu dalam Ulangan pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-23, mengapa penting sekali kita harus takut akan Tuhan. Bangsa Israel diajak untuk mereka harus takut akan Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, termasuk juga dalam mempersembahkan perpuluhan mereka. Dan ini merupakan sebuah perintah untuk mempersembahkan perpuluhan di tempat yang Tuhan pilih, di tempat di mana mereka menikmatinya bersama. Dan hal ini mengajarkan kita untuk selalu kita mau mengingat Tuhan, untuk selalu kita mau mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika takut akan Tuhan, maka ayat yang ke-23 ini dia hendak menekankan kita bahwa tujuan utama dari persepuluhan ini adalah untuk mengajarkan umat Israel agar senantiasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti takut yang menakutkan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetapi takut akan Tuhan adanya sebuah rasa hormat, adanya sebuah rasa kekaguman yang begitu mendalam kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka perintah untuk mempersembahkan sebuah persepuluhan di tempat yang dipilih Tuhan ini menunjukkan bahwa ibadah yang sejati harus dilakukan dengan benar dan yang sejati dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tempat ini adalah tempat di mana Tuhan berdiam
dan umat Israel harus datang ke sana untuk beribadah dan menikmati berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita kita dari persekutuan, maka persepuluhan bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menikmati berkat Tuhan secara bersama-sama. Umat Israel diundang untuk bersukacita di hadapan Tuhan dengan hasil persepuluhan mereka. Dan ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini mencerminkan sukacita dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Karena itu persepuluhan juga mau hendak mengajarkan tentang prinsip dalam hal memberi dan menerima. Tuhan memberkati umatnya, dan sebagian dari berkat itu harus dipersembahkan kembali kepada Tuhan sebagai wujud rasa ungkapan syukur kita. Selain itu, persepuluhan juga ini mau menjadi sarana untuk kita dapat berbagi berkat dengan orang-orang yang membutuhkan, seperti apa yang disampaikan lewat kebenaran Tuhan, seperti orang Lewi. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Ulangan pasalnya yang ke-14 ayat 23. Ayat ini mengingatkan kita untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam hal pengelolaan berkat, kita harus sadar bahwa berkat itu bukan milik kita sepenuhnya, tetapi kita adalah pengelola yang bertanggung jawab. Maka lewat kesetiaan kita dalam mengelola berkat-berkat Tuhan akan membentuk kita untuk kita semakin takut akan Tuhan, dan kita lebih peka terhadap kebutuhan akan sesama kita manusia. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kita kembali diingatkan untuk kita mau tetap setia hidup dalam takut akan Tuhan. Kita mau tetap setia menaikkan ungkapan syukur kita atas berkat-berkatnya. Bahkan lewat berkat itu kita dapat berbagi berkat dengan orang lain. Ini soal pengujian iman kita. Ketika kita memberi, maka janganlah kita takut untuk kita akan berkekurangan. Semakin kita memberi, semakin kita mengembalikan apa yang menjadi milik hak Tuhan. Berkat-berkat itu pun akan terus mengalir dalam hidupku dan hidupmu, dan kehidupan kita menjadi saluran berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mempunyai firman, Dia memberkati kita dalam hukum persepuluhan, hukum yang pasti bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang sumber segala berkat itu, Allah yang menjadi firman dalam hidup dan kehidupan kami, Allah yang mengingatkan kami sebagai umat kepunyaan-Mu Tuhan, untuk kami juga mau takut akan Tuhan, untuk kami juga mau menghormati dan mengindahkan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Ajarilah kami dengan kuasa dan hikmat-Mu, agar kami dapat memahami setiap maksud-maksud Tuhan dalam segala perjalanan hidup dan kehidupan kami, lewat pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi pelita dalam setiap perjalanan kami, menjadi terang di setiap langkah hidup kami. Berkenanlah Tuhan mau pakai hidup dan kehidupan kami, memberkati kami, agar lewat kebenaran firman ini kami juga dapat menjadi saluran berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkenanlah Tuhan juga untuk memberkati setiap anak-anak Tuhan yang terhubung dalam channel Klavos Sukacita ini, di tempat kediaman mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan pula senantiasa memberkati hari-hari hidup mereka, mengingatkan mereka agar dalam usaha upaya pekerjaan pelayanan mereka juga mau mengembalikan apa yang menjadi milik dan hak Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang senantiasa melimpahkan berkat-berkat Tuhan hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha.
Terpujilah nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.